Kiai Marzuki itu kalau ngomong itu juara, Pak. Kalau menganalisis sesuatu itu bejagonya. Saya sangat takdim betul kepada beliau karena keilmuannya, ketawaduannya, dan banyak hal. Coba dengarkan sama-sama. Wajib di-share, sebarkan, agar banyak orang yang tercerahkan. Ya. Berat perjuangan memperoleh kemerdekaan. Lebih berat lagi, ada bangsa lain berdandan kayak ulama, berdandan kayak syekh, yang tentu warga Indonesia yang muslim sangat menghormati orang yang dandanannya kayak ulama. Satu sisi melihat zahir dandanan kayak begitu, mereka harus menghormati, seperti Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Tahu mereka anteknya Belanda, tahu mereka dilantik oleh Belanda, mereka di SK oleh Helmina, Ratu Belanda, bahkan di framing seakan-akan mereka keturunan Rasulullah SAW. Sungguh-sungguh semakin menyulitkan para pejuang. Nggak mungkin kemerdekaan tidak direbut. Kalau sekitar menghadapi Belanda, karuan kafir gampang, Mas. Ini kadang menghadapi bangsanya sendiri, atau menghadapi orang yang ngaku ulama, bahkan ngaku keturunan Rasulullah SAW, tapi mereka berkomplot dengan penjajah. Alhamdulillah, ulama kita Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari tegas, musuh tetap musuh, musuh tetap musuh, apapun penampilannya, apapun kedoknya, tetap kenceng, tidak tolah-toleh, tidak ragu, tentu dengan penuh bijaksana dan arif. Mereka tetap berjuang merebut kemerdekaan, meskipun kadang yang dihadapi orang yang penampilannya kayak ulama, meskipun kadang yang dihadapi orang yang penampilannya bangsanya sendiri. Alhamdulillah, dengan kekompakan, kekokohan niat, dan tentu persatuan, doa, hizib, tirakat, dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya Indonesia bisa merebut kemerdekaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gerakan-gerakan ideologi yang itu bersumber dari asing, pusatnya di asing, dikontrol oleh asing, lalu kau biarkan mengobok-obok umat Islam yang ada di Indonesia. Ketahuilah, Syiah asing, Wahabi asing, Ikhwanul Muslimin asing, gerakan Hizbut Tahrir asing, Islam Ahmadiyah asing, pusatnya di luar negeri, sebagian di London, dikontrol dari luar negeri. Radikalisme asing, liberalisme juga asing. Asli Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang hari-hari kita amalkan, kita yakini, ala thoriqati nahdlatil ulama. Zikir, manaqib, solawat, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi jangan sampai bermerek asing, jangan sampai untuk sekedar solawatan lalu kebanggaan kepada NKRI menjadi hilang, rasa menjadi bangsa hebat, superior, menjadi inferior. Jangan. Orang dengan penampilan apapun, dengan baju apapun, dengan wajah kayak apapun, dengan suku etnis kayak apapun, asal mereka muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikut manakib, ikut haul, ikut sholawatan. Tapi kalau kita harus ikut mereka, harus ada di bawah mereka, harus dikontrol mereka, harus nyembah kepada mereka. Jangan. Ulama kita lebih alim, Ahlus Sunnah wal Jamaah kita lebih clear, fikih Syafi'i,
Asy'ari Maturidi, Thariqah Imam Junaid Al-Baghdadi, Abil Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Imam Al-Ghazali. Jangan gampang dikit-dikit ikut, apalagi sampai akhirnya mereka mengatakan Indonesia ini milik wali-wali yang datang dari suatu wilayah. Bukan. Mbah-mbah mereka bukan pejuang. Pejuang itu Bung Karno, Bung Hatta. Pejuang itu Cuk Nyadin. Pejuang itu Haji Agus Salim. Pejuang itu Mbah Wahab Hasbullah. Pejuang itu Diponegoro, bukan yang lain-lain. Mosok sampai di antara mereka pidato, kamu budak-budak kami, dan yang mau ikut mereka diperbudak, bodoh. Nggak menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan ulama dengan darah dan nyawa. Kita berdamai dengan siapapun, kita berta'awun, berkolaborasi, kerjasama dengan siapapun, tapi kita bangsa Indonesia tidak mau ada di bawah siapapun, tidak mau dikontrol oleh siapapun, tidak mau diatur-atur oleh siapapun. Kita bangsa Indonesia hebat, kita bangsa Indonesia pinter, dan kita bangsa Indonesia yang muslim, jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dulu Indonesia harus belajar bahasa Arab ke Timur Tengah, hari ini di UIN Malang S2 S3 kadang ada mahasiswa dari Arab ambil bahasa Arab di Malang. Artinya mereka tahu bahwa balaghah ada di Indonesia, mantek ada di Indonesia, ma'ani bayan badi ada di Indonesia, ulumul Quran ada di Indonesia, tarawat lughawiyah, filologi ada di Indonesia. Hebat Indonesia. Jangan mau nyembah-nyembah orang lain. Tersentuh gak? Tersentuh gak Anda mendengarkan Kiai Marzuki Mustamar sambil merenung, sambil melihat situasi yang ada umat Islam di Indonesia? Tersentuh gak? Tergerak gak hati kita kemudian untuk kalau ada bentuk orang yang model begituan, kita lawan sama-sama, memperbudak, memperdaya, mengolok-olok bangsanya sendiri, bangsa kita sendiri. Saya sangat tergerak sekali, saudara. Jadi ini soal harga diri. Bagi saya ini soal harga diri. Coba ada Habib itu yang ceramah, ente mata belok, bibir tembem, apalagi persis kayak celengan semar. Ada kan yang kayak gitu? Ada juga yang mengatakan, nih Indonesia ini seperti sudah dikepling-kepling, ini miliknya Aulia Tarim. Ada yang kayak gitu tuh. Masa kita nggak mau teriak? Masa kita yang nggak mau membantah itu? Pembelokan sejarah di mana-mana. Masa kita nggak mau teriak? Masa kita mau diam aja? Ada umat Islam yang sampai nyium kaki, saudara. Masa kita nggak tergerak? Masa kita nggak mau kemudian teriak-teriak, legeng sok-sokan, merasa selalu setiap di mana-mana ceramah tentang cerita leluhurnya, di Tarim sana. Mending kalau Yaman itu benar-benar seperti yang mereka gambarkan, porak-poranda, Pak. Tak laku, tak pantas mestinya dijual di Republik ini, di Indonesia ini. Tapi mereka paksakan jual. Kenapa? Karena ada orang Indonesia yang Allah kurang literasi. Dia nggak tahu Yaman kondisinya seperti apa. Dia nggak tahu kondisinya Tarim seperti apa, sehingga menerima aja informasi yang kemudian dari mereka, yang entah tujuannya apa. Yang jelas itu untuk mengglorifikasi kemuliaan mereka yang semu, yang palsu. Satu kali lagi, mengglorifikasi seolah kemudian masyarakat ini mesti memuliakan, menghormati karena mereka lahir turunan dari Yaman yang kotanya luar biasa bagus, baik. Seolah-olah kan kayak gitu, kotanya para wali. Padahal porak-poranda, Pak. Kita mesti kemudian cerdaskan masyarakat.
Begitu ya. Terima kasih Kiai Marzuki Mustamar. Salam hormat dari kita semua untuk panjenengan. Mudah-mudahan beliau disehatkan dan terus menjadi benteng NKRI, benteng Pancasila, benteng masyarakat dari pemahaman-pemahaman asing yang mau kemudian menghancurkan moral masyarakat Indonesia, memperbudak masyarakat Indonesia, menjadikan inferior masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.